भैया तो कॉफी देना। एक ही देना। Hai everyone, welcome to Om Brewok Stories. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film komedi romantis lagi yuk. Film yang berjudul Jinny Wed Sunny ini mengisahkan dua pasangan yang dijodohkan orang tua mereka. Yang satunya pengen nikah karena pengen dapat warisan. Yang satunya aslinya si ogah nikah karena punya pacar cowok yang anak konglomerat. Nah, mau tau nggak keseruan dan kekoplakan film ini? Enggak skuy, nggak usah pakai lama, Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan toko bangunan sumber waras Jaya Sentosa Mustika Raya yang dimiliki oleh Papi Seti. Diceritakan juga Papi ini mempunyai anak cowok yang punya hobi masak yang bernama Satam Seti yang biasanya dipanggil Sani. Intinya si Sani ini pengen membuka restorannya sendiri, tapi Papi tidak mengizinkan. Kalau si Sani ini mau dimodalin bikin restoran, ini anak harus nikah dulu. Nggak cuma dimodalin sih, Sani bahkan akan langsung dikasih warisan kalau dia mau nikah. Namun sayangnya Sani yang sering gagal dalam hal percintaan ini nggak pengen nikah. Ya lebih tepatnya sih ya nggak ada yang mau nikah sama dia. Nah karena ngebet bener bikin restorannya sendiri, si Sani pun mencoba mencari calon bini. Dan dia pun akhirnya mepet mbak-mbak setengah bule yang pulen yang bernama Jennifer. Intinya sih Sani mengeluarkan semua gombalan garingnya yang dia tahu. Setelah itu dia pun langsung ngajak nikah si Jennifer. Semua itu demi restoran. Namun Jennifer bilang dia tuh nggak pengen nikah sama orang baru 5 menit dia temuin. Pacaran dulu kek, test drive dulu kek, minimal setahun gitu, kalau cocok baru gas. Namun otak kecebong ini ogah nunggu setahun. Dia pengen segera membuka restoran. Ya si Jennifer langsung ilfil sama nih orang. Di lain tempat diperlihatkan cewek pula yang bernama Sirma Joneja yang biasa dipanggil Jinny. Pas bangun bobo dia langsung disuruh mandi dan siap-siap karena sebentar lagi akan ada tamu yang datang. Ternyata emaknya si Jinny yang memiliki biro jodoh pernikahan pengen menjodohkan si Jinny ini biar cepat nikah. Masa iya sih ya kerjaan emaknya jodohin orang anaknya jadi perawan tua. Singkat cerita keluarga Kumar pun datang ke sana. Pas melihat si Jinny, Kumar pun langsung nepsong dong. Lah pulen bener nih cewek, gimana nggak nepsong? Namun si Jinny ini langsung bilang dengan entengnya, wah kalau dijodohin sama aku ganteng kayak gini mah aku langsung mau lah. Tapi kalau cuman ganteng doang mah nggak guna. Order dealnya kuat nggak tuh? Aku juga nggak mau nikah sama perjaka. Dia harus punya pengalaman dulu yang banyak baru nikah sama aku. Mendengar itu Kumar pun langsung bilang kalau dia tuh udah pengalaman nyoblosin kandang toro. Pokoknya dia tuh pro banget dah. Kampretnya itu cuman jebakannya si Jinny aja. Jinny bilang, apakah cowok model kayak gini yang mau dinikahin sama aku mak? Hah? Intinya si Jinny itu nggak mau nikah kalau dia nggak cinta sama tuh cowok. Nah di luar ternyata si Jinny itu udah dijemput sama pacarnya yang anak konglomerat yang bernama Nisan. Diceritakan juga si Jinny dan Nisan itu satu kantor. Nah di kantor juga Jinny punya circle berlima. Dia, Nisan, Timmy, Prema, dan Mampret. Alah sop-sopan segala kayak pacaran anak SMP aja bos. Nah kembali lagi ke Sani. Udah jadi kebiasaannya dia kalau si Sani lagi galau soal cinta dia pasti akan masak di dapur. Keluarganya jelas saja bingung. Ini anak karpe piye sih ya? Adiknya si Sani manis bener ya, tipe om nih. Udah lanjut. Nah di sini Rita pun nyeletuk. B, kalau kakak seret bener dapat jodoh, babe cariin aja dia cewek. Toh ini orang emang gak niat nikah, dia cuma pengen dibuatin restoran. Kebo dikasih bedak, palingan dia juga mau kok. Yang penting kawin. Karena hal itu babe pun kepikiran. Dia itu punya kenalan mak comblang. Siapa tahu dia punya calon buat si Sani. Kambingnya Rita malah nyeletuk kalau anak baby Soba itu dulu diincar sama si Sani, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Keesokan harinya Papi pun langsung menemui si Soba. Dia bilang dia pengen mesenin satu cewek buat si Sani. Mendengar itu Soba mah oke-oke aja. Lah kok ngilang tuh manusia ya? Kambing udah ngejogrok di dalam aja nih om-om. Intinya sih Papi meminta cewek model apa aja mah boleh. Soalnya si Sani itu ngenes bener kalau urusan cinta. Ya udah deh, Sani pun disuruh nemuin si Soba di hari Senin pas kondangan. Singkat cerita hari kondangan pun tiba. Ini siapa lagi SKSD sama si Soba? Dahlah, si Sumit ini gak penting-penting amat kok. Gak lama kemudian keluarga Seti pun sampai di kondangan. Nah pas melihat si Jinny, Sani pun langsung itulah pokoknya. Gimana gak tercengang. Pulen bener kok ini ya cewek. Tanpa sadar ini bocah pun malah ngintilin si Jinny.
Untungnya Sunny pun ditegur sama si Soba. Kalau enggak si Jin itu pasti udah diseleketep sama ini orang. Melihat ini bujang lapuk kayaknya naksir bener sama putrinya, Soba pun bilang agar nemuin dia besok di rumahnya. Kambingnya Sunny yang gak sabaran ini malah mepet si Jin. Tapi ngehenya ini cowok cupu malah kenalan dengan cara canggung. Ya udah deh, si Jin pun langsung ilfil lah. Udahlah jogetin dulu aja deh biar nggak krik 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 krik. Setelah puas hehet, Jin pun dijemput sama Nissan pakai BMW terbaru. Tapi tetap aja itu duit babenya si Nissan kok, bukan duitnya dia. Nah di dalam mobil Nissan pun bilang kalau dia kayaknya nggak bisa nempatin janjinya untuk memperkenalkan orang tuanya ke ibunya si Jin. Ya gimana ya, mami papiku itu mendadak pengen makan cireng di London, terus ngidam makan seblak di Moskow. Ya namanya juga orang sibuk kan ya. Terus soal rencana kita nikah nih ya, kayaknya enakan kumpul kebo dulu aja deh, lebih bebas. Mendengar itu jelas saja si Jin ngambek lah. Cowok yang selama ini dia perjuangkan malah bangke kayak gini, dan mereka pun memutuskan untuk berpisah. Di saat Jin lagi bete, nah di rumahnya si Sunny malah disuruh nikahin si Jin aja sama emaknya. Soba menganggap kalau si Sunny inilah cowok yang cocok untuk anaknya. Lah si Sunny ya happy bener lah denger itu. Tapi si Soba itu gak mau jodohin si Sunny dengan si Jin secara langsung kayak biasanya. Soba punya rencana agar si Jin itu bisa jatuh cinta sama si Sunny. Intinya sih, si Sunny itu disuruh nurutin apa yang diminta sama si Soba demi bisa jadi mantunya. Nah di rumah, si Sunny pun bingung. Satu sisi dia itu emang suka sama si Jin, tapi di satu sisi yang lain, dia itu butuh cewek yang cepet agar bisa cepet dapat restoran. Mendengar itu, Papi, Mami, dan Rita jelas saja skeptis. Apa bisa ini bocah pekok bisa menaklukkan si Jin yang super pulan duper kayak beras rojo lele? Namun di sini si Sunny akhirnya mantep. Dia akan mencoba mendekati si Jin pakai cara emaknya si Jin. Siapa tahu dapat jackpot Max Win, ya kan? Nggak pakai lama, pas jogging keesokan paginya, Sunny dikasih tahu kalau si Jin itu selalu naik MRT untuk ke kantor. Nah di saat itulah Sunny harus menemukan momen romantis sama si Jin. Ya udah, nih bocah pun langsung cus ke stasiun MRT. Singkat cerita, ini bocah bapuk langsung naik kereta, berharap si Jin juga ikutan naik. Tapi kok si Jin nggak naik-naik juga ya? Bu, itu keretanya udah berangkat, kamu kok nggak naik-naik sih? Ente siapa kok ngatur-ngatur daku naik kereta? Dan udah pastilah kesan pertama mereka pun ambiar gara-gara si Sunny itu gak sabaran. Kambingnya emaknya malah nyamar jadi satpam. Intinya sih Soba menyuruh si Sunny jangan menyerah dulu del. Gak lama kemudian Sunny pun ngintilin Jin ke MRT. Untuk mendapatkan kesan yang baik, Sunny pun bilang ke mas-mas yang lagi PW, Bor, ini kan kursi prioritas untuk orang tua. Ngalah ngapa? Biarin ini bapak-bapak duduk di situ. Kambingnya tuh bapak-bapak malah marah. Dia nggak mau dibilang tua, orang dia masih 25 tahun kok dikatain bapak-bapak. Ya si Sunny langsung diketawain satu gerbong lah. Tengsin deh. Keesokan paginya juga sama aja, si Sunny kembali ngintilin si Jin. Bapak sama mas yang kemarin ada di situ. Senaku. Tapi pas melihat si Jin yang mesem-mesem manis, Sunny pun memberanikan diri untuk duduk bareng. Lumayan, pokoknya setiap hari dan setiap saat si bujang bapuk ini pun ngintilin si Jin kemanapun dan kapanpun, udah kayak kutil tapir. Semua itu dia lakukan demi bisa mempunyai restoran sendiri. Bahkan untuk lebih greget, Papi dan si Sunny sengaja bayar bajai-bajai yang kosong untuk nyuekin si Jin kalau dicegat, biar si Sunny bisa pura-pura ngasih tebengan. Mantul Pak D. Nah, biar kelihatan baik hati, Sunny pun pengen ngasih duit ke pengemis. Namun si Jin malah marah. Lu tuh ya ngajarin orang jadi pemalis tahu. Orang masih sehat gitu malah dikasih duit. Bego bener sih jadi orang lu tuh ya. Enggak kok, ini cuma mau pamer aja sama dia biar dia tuh semangat kerja. Sampai suatu hari Sunny ikut acara nanam pohon gitu. Nah di sana dia pun pura-pura kalau temennya nggak bisa ikut nonton konser di klub. Ya udah deh, si Sunny pun pura-pura ngajak si Jin buat ajojing bareng. Tapi tahu lagi dirayu, Sunny pun bilang dia udah ada janji sama orang lain dan gak bisa pergi bareng si Sunny. Ya udah deh, karena gak mau rugi malam harinya, tuh tiket pun malah dipakai sama emaknya si Jin. Gak dapat anaknya ajijong sama emaknya. Hedah.
Tapi tak lama kemudian, si Sunny langsung terngaceng ketika melihat si Jinny yang datang ke sana pakai baju gendal-gandel. Joget dulu kayaknya asik nih, gendal-gendal. Sialnya pas sudah senang-senang, ternyata si Jinny datang ke sana bareng si Nissan. Ya si Sunny langsung letoy lah. Nah di mobil, Sunny pun juga marah-marah ke Soba. Bibi aslinya udah tahu kan kalau si Jinny udah punya pacar. Kenapa Bibi nggak bilang dan malah menyuruh aku untuk terus ngegas? Kan jadi buang-buang waktu dan tenaga. Nah di sana Soba pun bilang kalau cinta itu bukan matematika yang ilmu pasti. Kalau si Sunny terus mepet, niscaya si Jinny akan kecantol juga. Nah di lain sisi, si Nissan bilang ke Jinny kayaknya dia nggak bisa ikut acara geng mereka untuk jalan-jalan ke Mosori. Mosori itu udah kayak puncak gitulah. Nissan beralasan kalau dia itu diajak jalan-jalan ke Antartika buat makanin penguin sama emak dan bapaknya. Jelas aja lah si Jinny kembali tambah bete sama nih orang. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Jinny naik MRT lagi. Nah pas dompetnya jatuh, tuh dompet ditemu sama si Sunny. Tapi kali ini beda, Sunny udah nggak agresif kayak sebelumnya. Dia itu malah terkesan cuek sama si Jinny. Melihat ini bujang kok jadi sok cool kayak gitu, Jinny pun bilang, Oi, mau nraktir aku kopi nggak? Mendengar itu si Sunny pun langsung kaki. Aku nggak suka kopi, kalau dinner gimana? Dan Jinny pun setuju dengan satu syarat, dialah yang memilih tempatnya. Singkat cerita, mereka berdua pun dinner bareng di warung remang-remang. Di sana, mereka pun saling bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Jinny juga bilang kalau dia dan Nissan udah putus, ya sekarang mereka berdua itu cuma teman tapi mesra aja sih. Jinny juga bilang kalau dia itu aslinya udah tahu kalau si Sunny itu lagi mepet dirinya. Namun si Jinny nggak mau memperdulikan itu karena dia lagi nggak mau punya hubungan cinta sama siapapun. Mendengar itu, si Sunny pun jadi tambah semangat. Walaupun belum bisa diterima cintanya, seenggaknya dia masih punya peluang. Gas terus Pak D. Karena hal itulah Sunny dan Jinny pun malah jadi sahabat. Nah si Sunny juga udah mulai diajak ke circle-nya si Jinny. Melihat perjuangannya si Sunny, Prena bilang kalau dia tuh menyukai Sunny karena lucu. Mendingan si Jinny tuh jadian aja deh sama si Sunny daripada digantungin terus sama si Nissan. Di hari-hari selanjutnya, si Sunny pun udah mulai berani ngirimin makanan buatannya untuk si Jinny. Pokoknya segala cara Sunny lakukan demi meluluhkan hatinya si Jinny. Sampai suatu hari si Sunny tuh diajak rombongan untuk pergi ke puncak. Ya walaupun aslinya teman-temannya si Jinny sih yang pengen si Sunny itu untuk ikut. Jelas aja si Sunny girang bener lah. Bahkan pas mau berangkat ke puncak, dia pun dilepas sama keluarganya udah kayak mau ikut perang. Singkat cerita, mereka semua pun pada happy-happy di puncak. Tanpa terasa, Sunny dan Jinny pun semakin dekat dan dekat. Nah suatu saat di pinggir kali, si Sunny itu pengen lebih mengenal si Jinny. Dia pun nanya kenangan apa yang membuat si Jinny itu bahagia. Nah di sini Jinny pun bercerita dia tuh punya kenangan dengan mendiang ayahnya. Jadi setiap dia ulang tahun, ayahnya selalu membawa si Jinny ke panti asuhan di pagi hari. Siang harinya, ayahnya selalu membuat manisan untuk jemaat di Gurdwara dan memakannya bersama-sama. Walaupun rasanya biasa aja, tapi manisan itu terasa jauh lebih enak daripada kue ulang tahun manapun. Tapi setelah ayahnya meninggal, Jinny merasa trauma. Dan mulai saat itu, dia tidak pernah datang ke Gurdwara lagi dan makan manisan. Lah, aku kan nanyanya hal yang membuat kamu bahagia. Kok malah diceritain cerita sedih? Kan jadi cengok. Ya wis lah, jalan-jalan aja. Pokoknya happy-happy dah. Diperlihatkan juga, bila si Sunny ngasih gelang gitu ke Jinny. Wah, dianya juga kelihatan senang lagi. Sampai suatu waktu, si Sunny mengajak si Jinny melihat balon udara di tempat sepi. Sambil nyedot cimeng, Jinny pun cerita semua kejelekannya. Bahkan Jinny pun cerita kalau ciuman pertamanya itu bareng sama si Sumit, tetangganya pas usianya masih 15 tahun. Pokoknya cerita-cerita barbar gitulah. Karena momennya udah pas bener gitu, Sunny pun bilang kalau dia tuh sangat mencintai si Jinny dan mengajak si Jinny untuk menikah dengannya. Jinny yang biasanya cuek ini pun cuma bilang, temuin ibuku dulu aja sana, baru kamu ngajak aku nikah. Nah, karena terbawa suasana romantis, mereka berdua pun mau saling tukeran iler. Tapi bangke kambing kadal kampretnya, momen transfer iler mereka pun harus kandas karena ujuk-ujuk Nissan datang ke sana.
Nggak pakai permisi, Nisan pun langsung memeluk si Jinny. Bahkan Nisan bilang, aku ingin menunjukkan sesuatu. Dan jeng-jeng, Nisan ini ngelamar nikah si Jinny pakai balon udara. Alah, orang kaya mah bebas ya. Apalah kita yang kau mendang-mending ini, nyesek liatnya. Melihat itu semua, si Sunny pun hanya bisa ngedah-dah plonga-plonga pelolor-pelolor. Nggak lama kemudian di rumah, Sunny pun langsung curhat sama si Soba. Tapi gimana ya, semua cara udah dilakukan sama si Sunny, tapi hasilnya malah bikin nyesek. Nah di sini Soba pun masih aja meyakinkan si Sunny untuk terus mepet, karena dia tuh tahu bener si Jinny itu kayak gimana. Mendengar itu si Sunny pun malah langsung muntah. Tahu, Bibi tuh nggak tahu apa-apa. Bibi tahu nggak kalau si Jinny itu sering sebat cimeng? Bibi tahu nggak kalau yang merebut keperawanan bibirnya si Jinny itu adalah tetangga depan itu si Sumit? Bibi juga tahu nggak kenapa si Jinny itu nggak mau datang ke Gudwara lagi karena apa? Bibi itu nggak tahu apa-apa tentang si Jinny. Udahlah, bodo amat, aku udah nggak mau ikut-ikutan saran Bibi lagi. Sebodoh ting. Ini lagi bangke, minggir. Kumis aja lo pelihara. Kambingnya, karena udah tahu kalau Sumit itu adalah pagar makan tanaman, Sumit pun langsung diomelin lah sama si Soba. Nah di sisi lain, si Nisan ini malah gombal sana sini. Namun anehnya, Jinny yang dari dulu sangat pengen dilamar sama si Nisan, sekarang gak ada tuh greget-gregetnya sama sekali. Dia malah bingung dengan perasaannya sendiri. Apalagi pas Nisan pengen ngajak ketemuan orang tua gitu, dia udah ngedabrut kalau pertemuan itu harus dilakukan di hotel bintang 7. Pokoknya harus mewah dan hedon. Aslinya sih, si Jinny itu gak nyaman. Dulu itu dia suka sama Nisan bukan karena hartanya, tapi karena si Nisan itu baik. Ini orang kok malah sekarang jadi nyebelin gini ya. Kembali lagi ke Sunny, diperlihatkan bila si Sunny ngondoi kayak kutang emak-emak yang udah 10 tahun gak diganti. Melihat anaknya gitu, papi pun bilang kalau dia punya kenalan seorang anggota dewan yang lagi nyari calon mantu. Nah di saat itu si Jinny nelponin si Sunny terus, namun gak diangkat sih ya. Beberapa hari kemudian, Sunny yang lagi jaga material disatronin sama si Jinny. Yang intinya sih, si Jinny itu pengen menjelaskan semuanya. Dia nggak tahu kalau si Nisan itu akan datang dan tahu ngelamar dia. Tapi Sunny mah udah bodo amat. Intinya si Jinny itu dilamar sama si Nisan. Jawabannya cuma 2, diterima atau ditolak. Aslinya sih ya, si Jinny itu aslinya udah paling in love sama si Sunny dan pengen terus bersama si Sunny. Tapi nggak nikah dulu, jalan-jalan aja dulu kayak sebelumnya gitu. Mendengar itu, Sunny pun langsung bilang sambil tukeran lah, kok nggak jadi nyosor mas eh. Udahlah, intinya sih Sunny bilang si Jinny itu harus mengambil keputusan, pilih Nisan atau dia. Jangan semuanya mau didapetin, serakah namanya. Dibilang kayak gitu, nyesek gak tuh? Nah beberapa hari kemudian, lihat sahabatnya yang galau, Prema pun ngasih masukan. Dia bilang kalau cinta itu datang dan pergi. Sekarang pilihlah mana yang membuat si Jinny itu nyaman. Jangan paksain sesuatu yang gak pasti, nanti nyesel. Karena hal itulah Jinny pun mantap. Dia pun memutuskan untuk tidak menerima lamarannya si Nisan. Nisan kecewa, jelas sudah pasti. Tapi dia nggak bisa apa-apa ketika Jinny bilang dia sudah ngasih kesempatan sejak kapan tahu. Tapi si Nisan itu selalu menyia-nyiakan kesempatan itu. Sekarang hatinya udah milik orang lain, dan orang itu adalah si Sunny. Mendengar itu, Nisan pun nggak bisa berbuat banyak dan merelakan si Jinny. Nah keesokan harinya, Jinny yang udah mantep sama si Sunny bilang ke emaknya kalau dia pengen kenalin cowok anak paman papi, tetangga mereka dulu. Mendengar itu, Soba jelas aja girang lah, karena rencananya membuat si Jinny terkitil-itil sama si Sunny berhasil coy. Nah besoknya si Jinny juga langsung bilang ke Sunny kalau dia akan mengundang si Sunny makan malam nanti. Singkat cerita, Jinny dan emaknya pun membuat makanan yang paling spesial. Ting tong, olah cabang bayi, kok yang datang malah si Nisan sama orang tuanya lagi. Kambingnya, si Nisan itu masih belum mau nyerah. Dia sengaja mengajak orang tuanya untuk ngelobi si Jinny. Panik lah, ya masa nggak panik, ya jelas panik. Karena panik, si Jinny pun langsung menelpon si Sunny. Dia pun beralasan emaknya lagi kambuh ayamnya, jadi acara makan-makannya ditunda besok aja ya. Karena penasaran dan khawatir, Sunny pun langsung menelpon Bibi Soba. Bangkeknya, Bibi Soba malah menjelaskan apa yang sedang terjadi di rumahnya kalau Nisan itu datang bersama orang tuanya. Sialnya, pas lagi acara makan malam gak diundang itu, Sunny yang emosi malah datang ke sana. Dengan tengilnya, Sunny pun langsung nyolot ke Nisan dan keluarganya. So udah pasti ribut lah mereka. Pokoknya ribut-rebutan babon gitulah. Nah di saat ribut-ribut itu, Jinny pun nanya kenapa si Sunny itu bisa tahu kalau emaknya itu gak sakit beneran dan si Nisan ke sana. Karena emosi, Sunny pun malah keceplosan kalau selama ini dia dan emaknya si Jinny itu merencanakan semuanya agar si Jinny jatuh cinta sama dia. Aduh, gara-gara keceplosan itu, sekarang si Jinny pun ikutan join mabar ribut karena dia merasa ditipu oleh si Sunny dan emaknya sendiri. Tapi pas lagi mau gontok-gontokan, si Sumit malah ikutan datang lagi.
Nggak ada angin, nggak ada hujan. Sumit bangke perjalanan ini pun menagih janji si Jinny pas mereka ciuman 15 tahun yang lalu. Lah, itu udah 15 tahun yang lalu bangke. Adalah, ya ini ubur-ubur berkumis pun langsung pengen digebukin bareng-bareng lah. Singkat cerita, Jinny yang udah emosi langsung mengusir si Nissan. Dia udah nggak mau ketemu lagi sama si Nissan selamanya. Di saat si Sunny merasa menang karena Nissan udah nggak ada, Jinny pun malah ikutan marah sama si Sunny. Kambingnya Sunny yang udah kejepit malah nyalahin emaknya si Jinny. Ini gara-gara tante itu, dia memaksa aku melakukan semua ini. Ya si Jinny tambah marah lah sama si Sunny ini. Jadi cowok kok yang nggak gentle amat. Karena sama-sama saling emosi, Sunny pun berujar dia juga udah males mepet si Jinny dan dia pun berjanji akan membenci si Jinny selamanya. Tapi ini ya, biasanya kalau pas berantem itu emosinya berapi-api, itu tandanya tuh mereka tuh saling sayang. Dan bener aja, mereka itu saling baper kok aslinya. Melihat anaknya ngondoi, papi pun bilang ke Sunny, dia akan membuatkan restoran untuk putranya itu. Namun di luar dugaan, Sunny pun bilang agar dia dijodohkan dengan Neha aja, anak politisi kenalan babenya. Singkat cerita, pernikahan Sunny dan si Neha pun ditentukan. Nggak cuman itu, Sunny pun langsung datang ke rumahnya si Jinny untuk memberikan undangan pernikahan yang akan digelar sehari setelah hari ulang tahunnya si Jinny. Mengetahui ada si Sunny yang membawa undangan, Jinny pun bilang, "Aku terima undanganmu, sekarang nyahlah kau dari sini, bangke." Ya udah deh, mereka pun ribut lagi. Nah, siang harinya pas si Jinny sampai di kantor, Nissan kembali datang membawa bunga. Aslinya sih dia tuh masih ngarep, tapi Nissan udah benar-benar sadar. Dia nggak pengen mengajak si Jinny balikan, tapi seenggaknya dia pengen mereka menjadi teman lagi. Nah di sini Nissan pun juga bilang kalau si Sunny itu lebih layak mendapatkan si Jinny daripada dia. Ya secara perjuangannya si Sunny itu emang lebih besar daripada dia yang cuma menang tajir doang. Mendengar kata-kata itu, si Jinny pun langsung celep. Nah di lain tempat diperlihatkan bila Bibi Soba mendatangi Mami dan Papi. Bibi Soba memohon agar mereka saling membujuk Sunny agar nggak buru-buru nikah. Namun Papi Mami juga bingung. Mereka pun malah balas bilang, kira-kira bisa nggak Bu Soba membujuk Jinny untuk baikan dengan si Sunny? Ya emang abot sih, aduh piye ki. Keesokan harinya, Soba yang udah pasrah menemui putrinya. Soba pun meminta si Jinny untuk membakar surat undangan milik si Sunny dan meminta si Jinny untuk mengubur kenangannya bersama Sunny selamanya. Dengan mantap, Jinny pun langsung pengen membakar tuh undangan. Tapi kalau dipikir-pikir keblek juga ya, baper gara-gara cowok bapuk. Karena hal itulah, Jinny pun berniat datang ke pernikahannya si Sunny untuk membuktikan kalau dia tuh masih bisa hidup tenang walau tanpa Sunny. Singkat cerita, Jinny pun datang ke acaranya si Sunny dan si Neha. Pakai joget kendal-kendul lah tentunya, biar kelihatan happy sih. Nah di sana juga diperlihatkan keluarganya si Gulati yang dikawal pakai senjata. Maklum anggota Dewan coy. Neha cantik ternyata ya. Oh kalau Om sih ya milih Mbak Neha aja deh. Nggak jadi deh, Om tetap milih Rita. The best ini anak manis. Nah pas ada adegan Sunny dan si Neha latihan dansa, mereka itu kaku bener. Gedek melihat itu, Jinny pun langsung nyerobot dan ngajarin dansa si Sunny. Lah iki piye? Malam harinya para orang tua pun malah berkubang di kolam renang sambil curhat. Ya secara dari lubuk hati mereka terdalam, mereka itu gak ikhlas dengan pernikahan ini. Tapi gimana lagi, nasi udah jadi bubur, diaduk-aduk lagi tuh bubur. Nah keesokan paginya, di hari ulang tahun si Jinny, Sunny pengen mengajak si Jinny ke suatu tempat untuk terakhir kalinya. Awalnya sih si Jinny itu nolak, tapi karena diceramain sama emaknya, nih anak akhirnya nurut juga. Ternyata si Jinny itu diajak ke sebuah SLB khusus anak-anak tunanetra. Nah di sana anak-anak itu merayakan ulang tahunnya si Jinny. Setelah dari SLB, Sunny pun membawa si Jinny ke sebuah gurdwara. Jinny yang masih trauma jelas saja bingung, tapi Sunny bilang semua akan baik-baik saja. Ternyata si Sunny itu membuat manisan di gurdwara itu sama persis dengan apa yang dilakukan mendiang ayahnya si Jinny. Dan di hari itu juga, untuk pertama kalinya setelah ayahnya meninggal, Jinny merasa amat sangat bahagia dan emosional. Singkat ceritanya lagi, di akhir hari, Sunny pun mengucapkan selamat ulang tahun ke Jinny dan mengantarkan Jinny pulang ke hotelnya. Nah di sini Jinny pun menyadari kalau dia tuh sangat mencintai si Sunny. Dia nggak bisa menyembunyikan rasa cintanya ke Sunny. Mae peyuk. Nah hari yang ditunggu pun tiba, hari pernikahannya si Sunny. Ketika Sunny udah siap-siap tempur, tiba-tiba si Jinny datang ke kamarnya si Sunny dan meminta si Sunny membatalkan pernikahannya.
Jini pun nanya, apakah Sani masih cinta sama dia atau enggak? Kalau iya, nikahin Jini sekarang juga. Sani pun bilang dengan polosnya, pengen sih, pengen bener. Tapi agama kita kan sing ya, bukan muslim. Aku nggak bisa poligami nikahin 2 orang sekaligus, coy. Oh alah pekok, mangas nafsuan nih orang ya. Ya ente gagalkan pernikahan ente sama Neha dong. Kita ngomong baik-baik sama keluarganya si Neha, pasti mereka setuju kok batalin pernikahan ini. Tapi rencana mereka tidak semulus pahanya Yami Gautam. Babenya si Neha jelas saja nggak terima dengan rencana pembatalan itu. Lah edan, mau ditaruh di mana mukaku kalau pernikahan ini batal? Intinya sih keluarganya si Neha memaksa si Sani untuk cepat naik ke pelaminan. Kalau nggak Sani akan ditembak. Singkat kata nih ya, Sani pun diseret ke depan pandit. Nggak lama kemudian Neha pun duduk di sebelahnya si Sani. Mbak Rita, manis bener sih kamu. Fokus. Singkat cerita, Om yang males ngitungnya yang keberapa, mereka pun memutari api suci dengan terpaksa. Namun belum juga tuh upacara selesai, Sumit datang dengan teriak-teriak. Dia bilang, gagalkan pernikahan itu bukan Neha, itu si Jini. Kok gelangnya si Jini di sini? Ternyata bener cok, tuh mempelai wanita udah ditukar sama si Jini. Jelas aja semua orang pun langsung pada kaget dong. Di saat udah chaos, Neha pun langsung keluar. Dia bilang dia nggak mau menikah dengan si Sani. Dia tidak mencintai si Sani dan biarkanlah 2 sejoli ini untuk menikah. Neha pun berkata, apakah ayahnya tega melihat dia sengsara menikah dengan cowok yang gak dia sukai? Ya udah deh, mereka pun malah jadi ribut. Yang kena sasaran malah si Sumit. Syukur, ember sih jadi orang. Nah di sini Sani dan si Jini memohon dengan sangat. Mereka itu sangat mencintai, jadi tolong restui mereka. Karena nggak tahu harus gimana lagi. Dan si Neha juga udah ogah nikah. Guslan pun bodoh amat. Sana deh kalau mau nikah, gua udah malu, mendingan pulang aja. Ya udah deh, akhirnya 2 sejoli nggak ngotak ini pun menikah. Kok simpel bener ya? Dan filmnya pun berakhir dengan happy ending. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih juga yang udah support Om pakai super thanks. Terima kasih juga yang masih nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dan Birmilatin.